Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Ellen Puspita Pomulu dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh psikolog yang bernama Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini yang ingin saya bahas dari dia adalah tentang teori pengembangan kepribadian. Sebelum masuk pada teori pengembangan kepribadian dari Carl Gustav Jung, perlu teman-teman semua ketahui bahwa Carl Gustav Jung ini dia adalah seorang psikolog asal Swiss yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1875 dan kemudian wafat pada tanggal 6 Juni tahun 1961. Nah, Carl Gustav Jung ini dia fokusnya terhadap pengembangan konsep psikologi analisis atau psikoanalisis. Carl Gustav Jung ini berpendapat bahwa kepribadian merupakan kombinasi antara perasaan dan tingkah laku, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, jadi menurutnya kepribadian itu dibentuk dari berbagai aspek. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa Carl Gustav Jung ternyata orang pertama loh yang merumuskan tipe kepribadian manusia yang kita kenal dengan istilah ekstrovert dan introvert. Dia juga mengembangkan fungsi kepribadian manusia menjadi 4 fungsi yang kita kenal, yaitu fungsi berpikir, fungsi pengindra, intuitif, serta perasa. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan struktur kepribadian manusia yang terdiri atas ego, ketidaksadaran pribadi, dan juga ketidaksadaran kolektif. Nah teman-teman, yang pertama adalah ego. Ego ini adalah jiwa yang sadar yang terdiri atas persepsi-persepsi kita, ingatan-ingatan, pun pikiran-pikiran. Nah ego ini akan melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas kita. Selanjutnya yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi. Nah teman-teman, ketidaksadaran pribadi ini dia beda tipis dengan ego, karena ketidaksadaran pribadi juga merupakan pengalaman-pengalaman yang kita alami secara sadar. Tapi bedanya ketidaksadaran pribadi ini cenderung kita lupakan karena dia terlalu lemah untuk meninggalkan kesan buat kita. Yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini adalah gudang bekas-bekas penyimpanan ingatan laten kita terhadap sesuatu yang diwarisi dari masa lampau leluhur kita. Selanjutnya, di dalam struktur kepribadian ada juga yang namanya arketipe. Nah, arketipe ini dia merupakan suatu pemikiran atau ide yang universal yang mengandung unsur emosi juga yang besar. Nah, arketipe ini dia bisa melahirkan visi di dalam kehidupan normal kita di dalam kondisi tertentu. Selain arketipe, di dalam struktur kepribadian ada juga yang namanya persona. Nah, persona ini dia itu merupakan topeng yang kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia dibentuk oleh tuntutan-tuntutan tradisi adat istiadat dan arketipe itu sendiri. Jadi, kalau selama ini saya berkelakuan baik dan lain-lain, itu ada persona saya karena itu berdasarkan tuntutan-tuntutan yang memang harus saya penuhi. Setelah persona ada juga yang namanya bayang-bayang. Nah, bayang-bayang ini dia meliputi sifat kebinatangan kita sebagai manusia. Contohnya adalah sifat kejelekan-kejelekan kita, namun itu bisa tertutupi oleh persona kita. Selanjutnya ada juga dari struktur kepribadian itu yang kita sebut dengan sikap. Nah, Jung juga membedah
sikap ini menjadi dua, yaitu ekstrovert dan introvert. Nah, ekstrovert ini dia cenderung lebih banyak keluar ketimbang ke dalam diri sendiri. Orang yang ekstrovert itu cenderung mudah bersosialisasi, dia mudah berkoordinasi dengan yang lain, dan juga dia lebih banyak berbuat daripada merenung. Intinya dia lebih suka bersosialisasi. Selanjutnya, sikap yang kedua adalah introvert. Nah, introvert ini dia orientasinya ke dalam dirinya sendiri. Orang yang introvert dia cenderung menarik diri dari keadaan sosial atau masyarakat atau lingkungannya. Nah, seorang yang introvert dia cenderung tidak mudah bergaul, dan dia juga lebih mengutamakan pengalaman dan pikiran dia sendiri. Orang yang introvert dia juga berpendapat bahwa dia ini cukup sendiri, seperti itu. Dia mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. Berbeda dengan introvert yang dia berpikir bahwa dia itu membutuhkan orang lain. Tadi di awal juga saya sempat mengatakan bahwa Jung ini dia juga mengembangkan fungsi kepribadian manusia, yaitu ada fungsi berpikir, pengindra, intuitif, dan perasa. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berpikir. Berpikir ini dia melibatkan ide-ide intelektual. Dengan berpikir, manusia akan berusaha memahami dunia dan juga memahami dirinya sendiri. Selanjutnya adalah penginderaan. Nah, penginderaan ini adalah fungsi kenyataan karena dia melibatkan fakta-fakta konkret atau bentuk representasi dunia. Isi adalah persepsi melalui proses-proses tidak sadar, dan isi di bawah ambang kesadaran. Orang-orang yang mengandalkan intuisi, dia itu akan melampaui fakta-fakta, ide-ide, dan juga perasaan untuk mencari hakikat kebenaran. Selanjutnya adalah perasaan. Perasaan merupakan fungsi bisa dikatakan fungsi evaluasi, karena perasaan itu memberikan pengalaman subjektif kepada manusia berupa rasa nikmat, rasa sakit, marah, senang. Intinya dia melibatkan emosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian itu sendiri dia sangat rentan akan pengaruh-pengaruh dan modifikasi dari luar. Jadi dinamika kepribadian ini dia tidak akan mencapai keadaan stabil yang sempurna. Dia hanya akan mencapai keadaan stabil yang relatif. Energi psikis merupakan manifestasi dari kehidupan, yakni energi organisme sebagai sistem biologis. Ini adalah prinsip ekuivalensi. Nah, prinsip ekuivalensi ini meyakini bahwa jika suatu energi keluar dari satu sistem, misalnya dia keluar dari ego, bisa jadi energi tersebut berpindah ke tempat lain. Misalnya dia berpindah ke persona. Ada yang namanya prinsip entropi. Nah, prinsip entropi ini dia diibaratkan dengan kedua buah benda yang saling bersentuhan. Nah, jika kedua benda saling bersentuhan, maka panasnya akan turun kepada benda yang suhunya lebih tinggi, kemudian turun ke benda yang suhunya lebih rendah. Misalnya seorang ekstrovert kemudian tiba-tiba mengembangkan potensinya menjadi introvert. Ada yang namanya penggunaan energi. Nah, seluruh energi di dalam hidupnya itu akan dikeluarkan untuk memenuhi kehidupannya sendiri, seperti insting. Nah,
Contohnya seperti makan, lapar, seks, seperti itulah. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai seorang tokoh psikolog asal Swiss yang bernama Carl Gustav Jung. Semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang teori pengembangan kepribadian. Selanjutnya saya mohon maaf apabila video saya kurang memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.